Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Alaiza Farawansyah dengan NIM 2420557005 dari program studi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis prediksi biaya medis menggunakan bahasa Python dengan metode linear regression. Dataset ini dikenal sebagai Medical Cost Personal Dataset, berisi data biaya asuransi kesehatan dan banyak dipakai untuk pembelajaran regresi. Dataset ini tersedia di Kaggle dan memiliki sekitar 1338 baris data serta 7 variabel. Apa sih itu regresi linear? Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel input terhadap satu variabel output. Dalam penelitian ini, regresi linear digunakan untuk memprediksi biaya medis berdasarkan data pasien, di mana Y sama dengan biaya medis atau charge, X sama dengan faktor yang mempengaruhi, B sama dengan koefisien pengaruh, E sama dengan error. Apa itu dataset prediksi biaya medis? Dataset ini berisi informasi seseorang seperti usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, jumlah anak, status perokok, wilayah tempat tinggal, dan biaya medis. Tujuannya adalah memprediksi biaya medis berdasarkan kondisi pasien. Dataset ini digunakan untuk regression modeling dan machine learning education. Nah, selanjutnya kita masuk dalam penjelasan coding Python, yang dimana pada tahap awal itu saya menggunakan library pandas untuk membaca data, NumPy untuk perhitungan numerik, dan sklearn untuk machine learning. Selanjutnya, dataset dibaca menggunakan pandas, yang dimana itu seperti di dalam video ini, df sama dengan pd .rate _csv biaya medis.csv ini nama filenya. Selanjutnya, kita melakukan encoding, yang dimana kita menggunakan getDummies untuk mengubah data kategori seperti jenis kelamin, status perokok, dan wilayah menjadi angka. Hal ini dilakukan karena model regresi linear hanya dapat memproses data numerik. Selanjutnya, kita masuk di bagian pilih fitur X dan target Y, di mana X sama dengan data.drop, charge, axis sama dengan 1 itu berarti mengambil seluruh kolom pada dataset kecuali kolom charge. Dengan Y sama dengan data charge itu berarti saya mengambil kolom charge sebagai target atau nilai yang ingin diprediksi. Nah, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu fitur X sebagai data masukan dan target Y sebagai data keluaran. Fitur berisi informasi pasien, sedangkan target berisi biaya medis. Pembagian ini penting agar model regresi linear dapat mempelajari pola hubungan antara karakteristik pasien dan biaya medis, lalu digunakan untuk melakukan prediksi. Kemudian kita masuk di bagian split data, yang dimana dataset dibagi menjadi dua, yaitu data training 80% dan data testing 20%. Kemudian kita masuk di bagian model linear regression, yang dimana itu digunakan untuk melatih model. Selanjutnya kita masuk di bagian prediksi, yang dimana saya menggunakan fungsi predik untuk memprediksi biaya medis berdasarkan data testing. Data testing belum pernah dilihat model sebelumnya, sehingga hasil prediksi dapat digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam memprediksi data baru. Selanjutnya kita masuk pada bagian evaluasi, yang dimana ini untuk mengetahui seberapa baik hasil prediksi yang dibuat oleh model regresi linear. Evaluasi ini menggunakan dua metode, yaitu MAE atau Mean Absolute Error dan RMSE Root Mean Square Error, yang dimana hasil yang diperoleh yaitu MAE sebesar 4181. Nilai menunjukkan bahwa rata-rata selisih antara hasil prediksi dan nilai sebenarnya adalah sekitar 4181. Kemudian di bagian RMSE sebesar 5796. Nilai RMSE ini menunjukkan besar kesalahan prediksi dengan memberikan penalti lebih besar pada error yang tinggi. Karena RMSE lebih besar dari MAE, berarti masih terdapat beberapa data yang memiliki selisih prediksi cukup besar. Pada nilai MAE, kenapa dia mendapatkan nilai MAE sebesar 4181? Karena biaya medis dipengaruhi oleh banyak faktor dan pola data yang cukup beragam, sehingga model tidak selalu dapat memprediksi dengan tepat pada setiap data. Nah, sedangkan nilai RMSE yang sebesar 5796 ini, karena dalam perhitungannya, kesalahan yang besar akan dikuadratkan dengan memberikan pengaruh lebih tinggi,
Ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa data yang memiliki selisih prediksi cukup jauh dari nilai asli. Misalnya pada pasien dengan biaya medis sangat tinggi atau kondisi tertentu yang sulit diprediksi secara linear. Baik, untuk kesimpulan dari seluruh penjelasan ini yaitu metode linear regression dapat digunakan untuk memprediksi biaya medis berdasarkan data pasien seperti usia, indeks massa tubuh, jumlah anak, jenis kelamin, status perokok, dan wilayah. Berdasarkan hasil evaluasi, model menghasilkan nilai MAE sebesar 4.181 dan RMSE sebesar 5.796 yang menunjukkan bahwa prediksi model sudah cukup baik dengan tingkat kesalahan yang masih wajar. Jadi model ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan biaya medis, meskipun masih bisa ditingkatkan lebih agar lebih akurat. Untuk ketidaksempurnaan di dalam video ini, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're